Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini aku akan membahas kira-kira apa sih yang akan datang ke depannya gitu ya. Kita akan lihat energi yang sedang berjalan di sini ya. Maksudnya proses manifestasinya yang sedang berjalan itu bagaimana. Jadi kita bisa membaca potensi yang akan datang itu apa ya, oke? Baik Capricorn, yang ada di situasi ini selain kalian, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat ada energi Virgo, Sagittarius, Taurus, dan ada Aries ya. Oke, kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini, yang datang itu adalah material abundance sih, jelas ya. Jadi mungkin ada peningkatan pendapatan nih ya. Peningkatan omset, peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan itu bisa jadi dari bonus atau kalau kalian punya pekerjaan sampingan bisa jadi ada klien ya. Intinya sih bisa jadi ada pertambahan klien. Jadi intinya beberapa bulan ke depan ya atau di waktu yang relatif tidak lama lah ya. Ya balik lagi lama tidaknya, sorry. Lama itu tergantung masing-masing orang ya. Oke, itu sangat relatif. Cuman kalau aku lihat di sini ada peningkatan penghasilan di situ ya. Seperti yang aku bilang, bisa dari bonus, bisa dari pekerjaan sampingan, atau dari project, atau bahkan omset kalau kalian punya usaha atau bisnis ya. Oke, itu saja loh, itu saja. Itu kalau dalam hal material abundance ya. Kemudian di sini pesan yang aku dapat adalah berusaha untuk seimbang ya, maksudnya gimana ya, karena peningkatan pendapatan itu bisa jadi tidak selalu seperti itu ya, situasinya, keadaannya gitu ya. Jadi tidak ada salahnya untuk menyimpan ya, menyimpan itu bisa dalam bentuk investasi gitu ya, yang aman lah ya yang pasti. Atau kalau kalian mau menabung lewat terserah apakah lewat ya bentuk investasi juga gitu ya, atau memang hanya menabung ya terserah kalian juga gitu ya. Cuman intinya di sini berusaha untuk seimbang gitu ya. Karena bisa jadi peningkatan pemasukan ini terkadang bisa bikin orang kaget. Ya orang itu beda-beda sih ya. Maksudnya kaget itu, oh lagi oke nih, oh mungkin kedepannya juga oke. Mungkin merasa kedepannya akan oke terus gitu loh. Itu yang harus diwaspadai. Jadi ya itu aja sih sebenarnya peringatannya, yaitu berusaha untuk balance gitu ya, seimbang. Bukan berarti harus hemat banget sih, menyenangkan diri boleh gitu ya. Tapi kan tidak harus all out menghabiskannya gitu ya. Selagi ada peningkatan berarti ada kesempatan lebih untuk menabung kayak gitu ya. Terserah kalian mau dengan cara apa gitu kan. Maksudnya menyimpan apa ya? Uang kalian gitu ya. Kemudian aku melihat yang akan datang itu sebenarnya iya ya, kayaknya materi ini lumayan banyak nih yang akan datang ya. Jadi materi itu jelas ya. Um, ini ini aku lihat yaitu materi datang dengan cara yang tidak disangka-sangka sih. Dari sumber yang bisa jadi tidak disangka-sangka. Kadang gini, ada orang yang ngasih uang gitu aja, itu kan juga berkontribusi ya untuk peningkatan pendapatan saat itu gitu. Kayak gitu. Jadi contohnya seperti itu. Tiba-tiba mungkin ada orang yang memberikan kalian hadiah atau memberikan uang lebih gitu kan. Bisa jadi kayak gitu bentuknya. Macam-macam karena ini general reading. Cuman yang aku lihat apa yang datang pada kalian itu adalah materi ya. Hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kenikmatan duniawi gitu kali ya. Tapi ya intinya materi gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini ada pesan lainnya, yaitu sebagian dari kalian bisa jadi walaupun situasi materi oke, cuman ada yang tidak benar-benar bahagia kayak gitu. Kalau kita mau cari yang kurang, akan ada aja yang kurang ya.
Kalau kita mau mencari apa yang tidak sempurna di hidup kita, apa yang kurang, apa yang tidak kita miliki, kita bisa temukan itu gitu loh, ya kan? Tapi kalau orang mau bahagia, dia nggak fokus pada hal itu aja gitu kan. Dia fokus bagaimana menikmati hidupnya. Menikmati hidup itu bukan berarti berfoya-foya aja sih loh, berfoya-foya aja. Maksudnya salah satunya bukan kayak gitu juga, bukan salah satu. Ya bukan hanya tentang itu, bukan dengan cara itu. Bisa juga dengan cara itu, cuman berfoya-foya terus habis itu apa ya namanya, sekarat kan nggak kayak gitu juga ya. Maksudnya berfoya-foya terus akhirnya hidup susah kan nggak seperti itu gitu. Maksudnya soal menikmati hidup itu memang bukan tentang foya-foya aja, tapi tentang menikmati pekerjaan kalian, apa yang kalian miliki. Kalau orang bilang sih katanya bersyukur, katanya bersyukur itu bisa membuat orang itu lebih bahagia. Iya gitu kan. Ada pesan itu yang aku lihat di sini, oke? Kita lanjutkan dulu yang ada di sini. Yang datang lagi yaitu adalah aku melihat ada yang mau ini ya, ada yang mau memberikan penawaran di sini. Penawaran ini bisa macam-macam. Apakah ini konteksnya untuk pekerjaan, bisnis, urusan, atau romance gitu ya? Atau apakah maaf gitu ya? Ini general reading ya. Kemudian yang aku lihat di sini buat kalian nih, kalian ingin berkomunikasi sama orang tapi kalian bingung gitu ya. Ya, situasi orang di luar sana macam-macam. Bingungnya ini kan sebabnya bisa macam-macam. Pertama, hubungan kalian memang tidak baik gitu ya. Mungkin bisa juga gengsi atau takutnya tidak diterima atau ya keadaan bisa complicated lah ya. Atau mungkin pikiran kalian juga mempengaruhi itu gitu. Sehingga yang aku lihat di sini ada yang mau berkomunikasi tapi masih bingung gitu loh. Tidak berkomunikasi tapi ingin banget, mau berkomunikasi tapi kayaknya terikat gitu ya, terikat entah sama apa sehingga sulit untuk mengeluarkan itu gitu ya. Kayak gitulah intinya. Itu juga yang menjadi sumber kesedihan kalian kayaknya ya. Dan aku melihat di sini ada kerinduan ya terhadap seseorang, kepada seseorang gitu ya. Jadi sumber sumber yang menyenangkan yang akan datang yang aku lihat materi. Tapi ada aja yang bikin kalian kurang happy nih, yaitu soal hubungan kalian dengan seseorang di luar sana yang nggak bagus gitu loh ya. Dan kalian menginginkan orang itu gitu. Oke? Pesan lainnya yaitu detoksifikasi hal-hal yang sekiranya negatif buat hidup kalian, apakah itu orang atau hubungan. Kalau memang itu negatif dan membuat kalian tidak berkembang, hanya membuat kalian sakit dan terluka, maka saatnya untuk dieliminasi. Kuatkan diri untuk mengeliminasi itu. Karena saat orang itu kuat untuk mengeliminasi hal yang negatif dari hidupnya, kuat untuk let go gitu ya, untuk melepaskan itu gitu ya, mungkin ada hal positif, ada hal baik yang bisa datang sama dia gitu. Jadi memang untuk melepaskan itu butuh energi. Tapi apa yang bisa dia dapat setelah melepaskan hal yang negatif itu? Bisa jadi dia memberikan ruang untuk hal positif, untuk yang baik ini masuk gitu loh ya. Kayak gitu. Oke. Nah, soal situasi kalian sama seseorang di luar sana ya, yang tadi aku mention di sini, yang aku jelaskan di sini yaitu kalau dari sudut pandang aku, hal di antara kalian itu bisa diselesaikan dengan fairness ya, keadilan ya. Jadi, apa ya, berusaha fair aja gitu ya. Kalau misalkan kita nggak bisa menerima A, maka kita juga nggak bisa memaksa orang menerima A, kayak gitu loh ya. Contohnya kayak gitu. Dan kalau kita berusaha menghargai orang, tapi orang itu kok menginjak-ninjak kita gitu misalkan, atau seenaknya sama kita nih ya kita juga harus punya batasan gitu loh. Kalau memang kita mencintai diri kita ya, kita tidak akan membiarkan itu terjadi terus-terusan kan. Itu kita fair sama diri kita sendiri, bukan cuman sama orang lain gitu ya. Terus fair juga sama orang lain, contohnya yang aku bilang tadi, kalau kita tidak terima dengan sikap A ya kita berusaha untuk tidak bersikap kayak gitu juga ke orang. Atau kalau kita bisa bersikap kayak gitu ke orang, berarti kita siap kalau ada yang bersikap seperti itu ke kita. Atau kita anggap itu hal yang biasa lah ya. Artinya orang itu sudah mampu berpikir fair di situ, oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian aku lanjutkan aja.
ke pesan universe-nya ya. Pesan universe di sini, nah ini yang aku bilang ya, kalian itu sedang berada di situasi mental yang kayaknya nggak cukup baik gitu ya. Yang di mana loh, yang di mana? Pokoknya kalau aku lihat di sini situasi mental kalian tidak cukup baik dan walaupun kayaknya secara materi oke, tapi kalian terlihat tidak begitu bahagia di sini. Penyebabnya seperti yang aku bilang, ini soal hubungan kayaknya dengan seseorang di luar sana. Bisa soal romance gitu ya. Bisa soal kalian itu membiarkan diri masuk ke circumstances yang nggak sehat. Bisa juga kalian membiarkan diri kalian stay di situ terus padahal kalian punya pilihan untuk keluar ya. Seperti yang aku bilang, energi untuk melepaskan itu memang butuh energi dan kekuatan, tapi apa yang kita dapatkan kalau kita bisa melepaskan itu ya? Kalau itu adalah hal yang negatif gitu ya. Tapi apapun itu ya, maksudnya positif negatif, kalau memang sorry ya, kalau memang itu harus dilepaskan ya kan. Maksudnya gini loh, aku ulang lagi aja biar jelas, biar nggak jadi salah paham ya. Um, apa ya, belajar untuk melepaskan karena itu adalah kunci kebahagiaan gitu ya. Jadi maksudnya mungkin yang harus kita lepaskan bukan hanya hal yang negatif. Kadang hal itu masih kita inginkan dan itu juga nggak negatif juga sih buat hidup kita misalkan. Tapi kita harus melepaskan itu, berbesar hati ya, itu pelajarannya gitu. Tapi kalau kita sudah belajar di situ, bisa seperti itu, tanpa sadar ya, kita bisa bahagia sih ya. Jadi yang kalau kita udah bisa melepaskan, mungkin kita sudah bisa berdamai sama situasi gitu ya. Jadi itu kunci kebahagiaan juga ya. Apa namanya, berbesar hati itu gitu. Oke. Nah, yang aku lihat di sini intinya ini kunci kalian nggak merasa happy di sini, yaitu soal hubungan dengan seseorang. Dan ini yang aku lihat ya, kalian fokus pada kalian fokus pada apa yang tidak kalian miliki, apa yang hilang dan apa yang kurang dari hidup kalian. Selama kalian hanya fokus di situ, memang kalian tidak bisa bahagia sih. Kalau orang hanya fokus sama apa yang tidak dia miliki ya, hidup itu nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau cari apa yang kurang, selalu bisa kita temukan. Tapi selama kita fokusnya di situ, selama itu pula kita juga nggak bisa bahagia gitu kan. Ini ada quotes bagus nih. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu gitu ya. Jadi ya ini contoh sih bahwa tingkat materi itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Contohnya seperti ini gitu. Materi yang oke ini juga tidak membuat kalian bahagia juga. Tidak membuat kalian benar-benar bahagia di sini kalau aku lihat ya. Jadi yang bisa aku sampaikan ya kayak gitu ya. Kalau memang kalian mau bahagia, ingat ya, bahagia itu adalah pilihan. Kalian bisa bahagia kalau kalian memilih untuk bahagia. Kalau kalian sudah memutuskan gue mau bahagia, seharusnya kalian bisa mulai bahagia di situ. Salah satunya itu tadi belajar bersyukur dari hal-hal yang baik dari hidupmu. Gitu ya. Kalau kalian mencintai diri kalian, sebenarnya awal mula orang itu bisa merasa bahagia adalah dia harus mencintai dirinya dulu sih. Dia mencintai dirinya, lalu diikuti oleh dia mencintai hidupnya, dia mencintai apa yang dia kerjakan. Di situ kebahagiaan bisa menyapa dia gitu loh. Jadi apa ya? Ya bahagia itu pilihan. Jangan pandang bahagia itu sebagai destinasi. Kalau kayak gitu, entah kapan kalian bahagia. Kalau pandangan kalian, oh gue bahagia kalau gue sudah punya materi yang seperti ini, punya hubungan yang seperti ini, bersama orang yang seperti ini gitu ya kan. Itu kan destinasi ya. Ya tunggu aja sampai itu terjadi, tapi apakah itu benar-benar terjadi gitu kan. Seperti yang kita tahu, hidup itu tidak ada yang sempurna ya. Kalau mau dicari kekurangannya akan ada aja. Mungkin kalau itu sudah terrealisasikan, nanti kalian akan punya obsesi yang lain lagi gitu loh. Jadi saat orang itu, nah ini antara obsesi dan happiness itu dua hal yang berbeda ya. Obsesi itu dia kayak sibuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang menjadi obsesinya. Saat dia mendapatkan itu dia merasa kosong. Ya iya memang mendapatkan obsesi kita tidak lantas membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu perlu dibangun dari
mental level seseorang kayak gitu ya, mindset seseorang gitu. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan di sini gitu ya. Tergantung kalian memandang kebahagiaan itu seperti apa. Karena itu yang menentukan kalian mudah bahagia atau tidak gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat lagi mindset kalian soal happiness itu apa, sudut pandang kalian soal happiness itu apa gitu ya. Oke, Capricorn. Jadi ya ini yang bisa aku sampaikan ya, tambahan ya. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung gitu. Jadi bahagia adalah pilihan dan itu dimulai dari mindset seseorang gitu ya. Kayak gitu. Apakah kalian bahagia menunggu kalian bisa rekonsiliasi sama orang ini? Atau mendapatkan orang ini? Atau kalian mau bahagia saat ini aja gitu ya kan? Oke, kemudian lanjut yang ini. Pastikan sakit yang dirasakan bukan sekedar hadir lalu berlalu. Mengambil pelajaran dari setiap goresannya. Membangun kekuatan dan selalu membuat perubahan yang lebih baik setelahnya, termasuk dalam kehidupan. Pastikan sakit yang dirasakan bukan sekedar hadir lalu berlalu, ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari setiap goresannya, membangun kekuatan dan selalu membuat perubahan yang lebih baik setelahnya, termasuk dalam kehidupan. Ya, jadi kalau sakit itu hanya datang dan pergi ya kayak gitu ya. Kita bisa merasa sakit, merasa ulang deh. Gini, kalau hal yang gak enak itu hanya sekedar datang gitu aja tanpa kita petik sesuatu di dalamnya, yaitu pelajaran lah ya. Ya, kekecewaan itu bisa datang lagi karena orang yang nggak belajar dari situ, dia bisa jatuh lagi ke lubang yang sama gitu loh ya. Dia bisa kecewa lagi untuk hal yang sebenarnya sudah pernah dia temui dan bisa dia dia hindari gitu loh kalau dia benar-benar mempelajari itu gitu. Oke? Jadi pastikan kekecewaan atau sakit itu bukan hanya sekedar hadir berlalu terus kemudian hal yang sama itu hadir lagi gitu ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari setiap goresannya, dari setiap yang terjadi itu gitu. Sehingga nggak perlulah hal itu terjadi lagi ya, penyesalan itu terjadi lagi kayak gitu ya. Itu aja dari aku untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Good luck ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.